Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9, izin mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Ibrahim Rabbani, Sylvia Stefani, dan yang keempat ada Mary Putri Wardani. Bisa di next. Oke, materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan kritis pendidikan. Jadi next. Oke, kita berbicara mengenai pendidikan pada abad ke-21. Ya. Kita hidup melalui revolusi pendidikan dengan laju perubahan yang sangat mencengangkan. Sekolah, wilayah, seluruh negara, ya, memutarbalikkan pendidikan dan mendefinisikan ulang pengalaman siswa dan guru. Dampak ini sangat dirasakan oleh jutaan anak dan seluruh orang di dunia. Ya. Kita asumsikan gitu ya. Sekarang siswa banyak yang membuat lebih dari ribuan situs web gitu ya setiap jamnya, mengunggah video-video, menonton video YouTube setiap harinya, dan mereka mempunyai teman-teman online di media sosial yang begitu banyak gitu, yang mereka terhubung dengan jarak yang sangat jauh, seakan-akan mereka berada di ruangan yang sama gitu ya. Mereka mengkonsumsi, memproduksi, mengkomunikasikan informasi dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi mereka ini adalah anak-anak dari dunia yang terglobalisasi. Dan kemana mereka jika mereka tumbuh dewasa? Ya, ke dunia yang sangat terhubung dengan lebih banyak orang dan lebih sedikit sumber daya. Dunia yang sibuk dan kompetitif, penuh dengan ketidakpastian, tenaga kerja yang lebih mobile, dan berkualitas lebih baik dari sebelumnya, dan karir yang mencakup banyak pekerjaan, posisi, dan keahlian. Ya. Sebagai tanggapan dari permasalahan tersebut, para pemimpin pendidikan membuat perubahan besar, membangun keterampilan pada abad ke-21 ini, menggunakan teknologi yang memungkinkan dan mempersonalisasi untuk melibatkan siswa dengan cara yang beragam dan kreatif. Contohnya, di Korea Selatan, sekolah beralih ke buku teks online yang diakui sebagai kehadiran di sekolah. Di Denmark, siswa menggunakan internet saat mengikuti ujian. Mereka mendapatkan akses situs apapun yang mereka suka, bahkan media sosial sekalipun, selama mereka tidak saling mengirim pesan atau menggunakan email. Di Amerika Serikat, pendekatan pembelajaran yang sangat dipersonalisasi memungkinkan siswa untuk membuat jadwal individu mereka sendiri. Minat dan kinerja mereka dicatat setiap hari untuk menghasilkan daftar putar pilihan pembelajaran, dengan waktu guru dibebaskan untuk membimbing dan mengawasi siswa. Belajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Itulah sebabnya beberapa sekolah Australia mendorong pembelajaran di luar tembok sekolah, di mana magang dan organisasi lokal merupakan bagian mendasar dari rencana pembelajaran setiap siswa. Program pembelajaran jarak jauh menghubungkan siswa yang tidak terlibat secara serius dengan komunitas pembelajaran online dan mentor pribadi untuk membantu mereka menemukan kembali kecintaan mereka untuk belajar. Peluang untuk pendidikan pada abad ke-21 itu sangat besar. Contoh-contoh ini menunjukkan cara untuk memastikan bahwa pekerja masa depan, orang tua, warga negara adalah pemecah masalah yang lebih kreatif, komunikator yang lebih baik, dan pembelajar seumur hidup. Jadi next. Lalu selanjutnya ada pendidikan inklusif.
Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Next. Implikasi manajerial pendidikan inklusif. Sekolah umum atau reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Di antaranya adalah sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Lalu sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru di kelas umum atau reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Next. Tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, itu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Next. Oke, selanjutnya ada materi mengenai pembelajaran di era digital. Next. Kehadiran teknologi informasi memiliki dampak terhadap perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses interaksi yang dilaksanakan pendidik dengan peserta didik pada era digital saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya, di mana proses pembelajaran atau interaksi berlangsung mulai bergeser menjadi interaksi pembelajaran digital, sehingga perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran dari generasi ke generasi diperlukan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan guru atau dosen di era digital. Di antaranya yaitu mengembangkan model, melakukan inovasi dan evaluasi pembelajaran dengan media digital. Dengan strategi pembelajaran era digital, diharapkan dosen atau guru dan peserta didik mendapatkan kemudahan pembelajaran sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat diperoleh dengan maksimal. Jadi next. Oke, selanjutnya ada tantangan pembelajaran dalam pembelajaran digital dalam pendidikan ya. Jadi next. Nah, kalau pendidikan digital itu kan ada yang namanya penggunaan e-learning, yaitu e-learning merupakan model pembelajaran dengan perangkat digital yang pada dasarnya dapat dilakukan secara live streaming, secara live ataupun recording. Dengan kata lain, siswa akan mendapatkan akses penuh terhadap materi serta penjelasan guru kapanpun dan dimanapun. Nah, bila dibandingkan dengan kelas pembelajaran konvensional, e-learning memiliki tujuan dan fokus yang sangat berbeda. Bisa di next. Nah,
Nah, di sini masalah penggunaan dalam e-learning ya. Yang pertama ada sistem penilaian sangat objektif, di mana penilaian objektif ini merupakan sebuah keharusan dalam banyak hal. Namun, objektivitas juga bisa menjadi pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Dalam e-learning, umumnya penilaian berdasarkan hasil atau karya dari siswa dalam bentuk penugasan. Tetapi dalam banyak kasus, muncul adanya celah besar dari kualitas hasil penugasan setiap siswa. Ada cukup banyak hal yang membuat fenomena ini terjadi. Pertama, setiap siswa tidak memiliki kualitas akses referensi yang sama. Kedua, setiap siswa memiliki lingkungan belajar yang berbeda. Dan ketiga, kemampuan kognitif pribadi siswa yang pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, objektivitas e-learning tentu akan merugikan beberapa siswa dan hasil yang diharapkan pun akan bias. Nah, yang kedua, belum ada jaminannya keamanan nih. Isu keamanan terhadap platform e-learning di Indonesia memang tidak banyak dibahas, namun celah ini akan sangat berpengaruh kepercayaan publik terhadap revolusi pendidikan digital. Sebab pembajakan terhadap sistem bukanlah hal yang jarang terjadi di era digital ini ya. Karena mungkin masih mengingat berita yang viral pada 2019 lalu, di mana siswa SMP berhasil membobol situs milik NASA dengan keamanan paling ketat di dunia. Risiko pencurian informasi dan pengubahan data secara ilegal tentu harus menjadi perhatian serius dalam pengembangan e-learning di Indonesia. Nah, yang ketiga ada dipertanyakannya originalitas karya siswa, di mana semakin luas referensi riset dan materi, artinya tingkat pelacakan sumber juga semakin sulit. Hal ini akan meningkatkan kecurigaan terhadap tingkat originalitas karya milik siswa. Sebab guru sangat mungkin tidak akan menduga siswanya mengambil atau menjiplak karya tulis siswa dari Serbia atau Mesir. Nah, platform uji originalitas seperti Turnitin atau Vitex tentu terbatas dan tidak mungkin melacak hingga ke semua situs di seluruh dunia. Bisa di next. Nah, ada faktor efektivitas pembelajaran digital. Di next. Ada 3 faktor utama. Nah, yaitu selain beberapa tantangan, efisiensi pembelajaran digital turut menjadi perhatian banyak pihak, khususnya guru dan orang tua siswa. Nah, ini ada 3 faktor. Yang pertama ada perangkat dan koneksi internet, yaitu sistem pembelajaran secara digital tidak akan pernah berjalan dengan baik bila perangkat dan koneksi internet tidak cukup mendukung. Bahkan menurut data dari Kominfo 2019, masih ada banyak nih, sebanyak 24.000 desa yang sama sekali belum tersentuh jaringan internet. Tentu hal ini akan menjadi masalah serius ketika sistem pendidikan telah secara masif menggunakan e-learning baik sepenuhnya atau sebagian. Sebab semua platform e-learning sudah pasti membutuhkan koneksi data dan internet yang cepat serta stabil. Nah, yang kedua, ada kemampuan dan kualitas SDM guru. Bukan hanya internet ya, sistem pembelajaran e-learning juga membutuhkan guru dengan kualitas kemampuan yang tinggi di bidang teknologi. Setidaknya, guru yang bertugas harus cukup paham dengan teknologi dan perangkat digital untuk mengajar. Selain itu, guru juga harus proaktif serta kreatif dalam pembuatan materi pembelajaran. Tentunya agar siswa tidak bosan ketika belajar dalam kelas online atau e-learning. Yang ketiga, ada platform pembelajaran digital. Pemilihan platform e-learning akan mempengaruhi kualitas pembelajaran secara digital. Oleh sebab itu, tidak boleh meremehkan faktor yang satu ini, karena pada awal hingga pertengahan tahun 2020, banyak sekolah yang sudah memakai beberapa platform untuk belajar di rumah. Namun banyak siswa, guru, bahkan sekolah mengeluh tentang kesulitan memakai platform e-learning yang telah mereka beli. Nah, hasilnya pembelajaran tidak menghasilkan hasil seperti yang diharapkan. Bisa di next. Jadi beberapa tantangan pembelajaran digital merupakan masalah awal yang harus dihadapi oleh siswa, guru, dan sekolah di Indonesia. Dalam proses pendidikan digital yang cepat atau lambat akan diterapkan secara penuh oleh pemerintah. Oleh karena itu, seluruh elemen di dunia pendidikan diharapkan untuk bersiap dan mulai berinvestasi baik dalam hal infrastruktur maupun kemampuan atau skill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultur adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh mengkritisi dan menunjukkan kekurangan,
kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya itu ada 5 dimensi pokok dalam pendidikan multikultur, yaitu yang pertama ada integrasi isi, yaitu berkenaan dengan upaya-upaya guru untuk memasukkan informasi keetnisan dalam pembelajaran, seperti memberikan contoh, data, maupun informasi dari berbagai kebudayaan ras atau etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep-konsep kunci dari mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua itu ada proses konstruksi pengetahuan, yaitu berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pembelajaran dan bagaimana posisi individual dan kelompok etnis atau ras dan kelas sosial berpengaruh terhadap upaya memahami materi tersebut. Yang ketiga itu ada dimensi pengurangan prasangka sosial. Dalam pendidikan multikultur berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap dan nilai-nilai yang lebih demokratis. Strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan adalah strategi-strategi pembelajaran yang lebih banyak menekankan aspek kerjasama antar etnis dan penghargaan terhadap perbedaan etnis serta analisis nilai atau interaksi nilai. Yang keempat itu ada dimensi keadilan pembelajaran, yaitu berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pembelajaran. Dan yang kelima itu ada dimensi pemberdayaan kultur sekolah, yaitu berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa dari berbagai etnis dan kelas sosial yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya itu ada karakteristik pendidikan multikultur. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural, yaitu yang pertama itu ada agama, suku bangsa, dan tradisi. Secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai satu bangsa. Kedua ada kepercayaan, dan yang ketiga adalah toleransi. Selanjutnya itu ada pendekatan pendidikan multikultural. Pendekatan dalam pendidikan multikultural meliputi yang pertama, pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitikberatan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Yang keempat, pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan yang terakhir adalah pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya konstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Ada 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tyler, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawahnya.